안겨. 안녕하세요. 씨빠꺼. 전략적 동맹이요. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Hot Young Bloods yang dirilis pada tahun 2014. Film ini merupakan film komedi romantis asal Korea Selatan. Film ini dibintangi oleh aktor dan artis kenamaan Korea Selatan yaitu Park Bo Young, Lee Jong Suk, Kim Yong Kwang, dan Lee Seong. Film ini mengisahkan tentang kegaduhan ABG yang juga terkenal dengan sebutan darah muda. Karena di masa ini remaja umumnya masih sulit untuk menguasai emosi sehingga lebih mudah tersulut amarahnya. Tapi di samping itu masa ini juga akan diwarnai dengan cerita cinta-cintaan yang membuat hati berbunga-bunga dan super baper. Penasaran kan ya? Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan dua geng anak perempuan dari sekolah yang berbeda yang sedang berkelahi satu sama lain hingga dimenangi oleh geng yang diketuai oleh Yongsuk. 이런 Kemudian di tempat lain yaitu di dalam kereta api ada tiga laki-laki di mana ketuanya adalah seorang playboy yang bernama Jonggil. Mereka asik bercengkrama dan kemudian bertaruh siapa yang kalah bermain sweet harus berjalan sepanjang gerbong memakai terong di dalam celananya. Mereka berjalan bertiga dari ujung gerbong menuju ke depan, namun salah satu dari mereka menggunakan terong sepanjang berjalan. Mereka pun ditertawai dan dipandang jijik oleh para siswi. Namun ketika melewati para gangster, mereka bersikap sopan karena ketakutan. Hingga sampai di depan gerbong, ia mengeluarkan terongnya dari celana dan ditertawai oleh siswa segerbong. Namun terong itu jatuh ke pangkuan ibu guru yang sedang tertidur lelap. Dan ia pun sontak kaget berteriak. Jonggil pun mau mengambil terongnya, namun terpeleset dan terjatuh dengan posisi memeluk ibu guru tersebut. Akibat hal itu, mereka bertiga pun dihukum di depan gerbang sekolah. Saat jam pelajaran berakhir, Jonggil sedang berjalan-jalan di halaman sekolah dan memperhatikan gadis berambut pendek yang menjadi incarannya saat ini. Dengan mudahnya, Jonggil mendekati gadis tersebut dan mengajaknya bertemu di sebuah kedai. Sedangkan teman gadis itu memperingatkan bahwa Jonggil adalah pria playboy dan harus berhati-hati agar tidak terbuai rayuan buayanya. Tapi gadis itu tetap datang menemui Jonggil. Di sebuah kedai, Jonggil dan gadis ini pun makan bersama sambil bercanda ringan. Di sela-sela obrolan mereka, Jonggil pun melancarkan aksinya yaitu mulai merayu gadis ini. Sedangkan yang dirayu hanya diam saja dan teringat akan perkataan temannya. Ketika selesai, mereka akan berlanjut menonton bioskop. Namun sialnya ia bertemu dengan orang yang ditakutinya yaitu Gwang Sik, seorang ketua gangster. Ia memukul Jonggil hingga memar sedikit. Kemudian ia pun ditinggalkannya. Namun Jonggil tidak langsung pulang begitu saja. Ia malah melanjutkan rencananya menonton bioskop. Ketika keduanya sedang fokus terhadap film yang disajikan, tiba-tiba tangan usilnya Jonggil mulai meraba-raba pundak gadis itu. Dan entah keberanian dari mana, Jonggil pun mulai mendekatkan wajahnya ke arah gadis di sampingnya dan lalu menciumnya. Keesokan harinya di sekolah, Jonggil kedatangan murid baru perempuan. Mendengar hal itu membuatnya semangat dan ingin mencari tahu tentang gadis itu. Dengan berpura-pura ia berjalan melewati kelas perempuan dan mendapati seorang gadis yang anggun dengan rambut berkepang dua yang terlihat manis. Jonggil pun pergi karena merasa sudah puas melihatnya. Ternyata gerak-gerik Jonggil ini dilihat oleh Yongsuk. Saat pulang ke sekolah, Jonggil dipanggil oleh Yongsuk ke sebuah kafe. Ia pun mendatanginya.
firasatnya mulai buruk karena ia tahu Yong-suk itu ketua gangster perempuan. Ketika Jonggil mulai menemui Yong-suk, ia mengatakan kenapa banyak menggoda para wanita sedangkan kepadanya tidak. Jonggil pun hanya bisa diam saja. Dengan membengkokkan garpu, Yong-suk menyuruh Jonggil ke tempat persembunyiannya pada jam 8 malam. Kemudian ia langsung pergi begitu saja meninggalkan Jonggil. Malam pun tiba, Yong-suk sudah menunggu di tempat persembunyiannya dengan berpakaian yang sangat feminim, berbeda sekali dengan gaya pakaiannya sehari-hari yang nampak tomboy. Pintu pun terbuka dengan cepat. Yong-suk merapikan riasannya, dan ketika ia melihat yang datang ternyata malah temannya Jonggil. Yong-suk pun marah dan meninju lelaki itu hingga berdarah karena sudah berani menyentuh pantatnya Yong-suk. Keesokan harinya saat di kereta, gangster Gwang-sik dan gangster sekolahnya Jonggil ingin beradu jotos dan mereka pun serentak turun dari kereta untuk siap-siap berkelahi. Dan Jonggil pun ikut turun untuk menyaksikan ini. Namun sayangnya, gengnya Gwang-sik lah yang menang. Kemudian muncul gengnya Yong-suk, tetapi ia mencari Jonggil dan bukan Gwang-sik. Yong-suk bertanya kepada Jonggil mengapa ia tidak datang semalam. Jonggil pun menjawab ia takut jika berurusan dengan Yong-suk karena dia gadisnya Gwang-sik. Yong-suk pun menjelaskan kalau dia dan Gwang-sik tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas aliansi gangster. Gwang-sik yang melihat Yong-suk sedang berbincang dengan Jonggil pun penasaran. Ia memanggil Jonggil, lalu bertanya ada urusan apa dengan Yong-suk. Ia pun bercerita bahwa tidak ada apa-apa di antara dia dan Yong-suk. Gwang-sik pun mengiyakannya lalu pergi sambil menonjok perutnya Jonggil. Saat siang hari di sekolah, Jonggil yang sedang duduk di kelas melihat ke arah lapangan, mendapati murid pindahan yang bernama Sohee yang sedang duduk sendirian. Jonggil pun menyuruh temannya untuk meninggalkan surat dekat tempat duduknya untuk mengajak Sohee bertemu nanti malam. Ketika malam tiba, Jonggil sedang menunggu kedatangan Sohee. Pintu di kedai pun terbuka, namun yang datang bukanlah Sohee melainkan Yong-suk dengan gaya rambutnya Sohee. Jonggil pun menjadi berwajah muram sehingga membuat Yong-suk pergi dari sana. Hari berikutnya, Jonggil menemukan sepatu di atas mejanya. Ia sudah tahu pasti bahwa yang memberinya yaitu Yong-suk. Dan benar saja ketika ia menemui Yong-suk, ia memang sengaja memberikan sepatu baru itu untuk Jonggil. Dan ia pun menerima hadiahnya karena ia suka sepatunya. Waktu pulang pun sudah tiba. Seperti biasa ia pulang menggunakan kereta. Ketika Jonggil baru saja akan memakai sepatu yang diberikan Yong-suk, muncullah Gwang-sik dan langsung mengambil sepatunya. Jonggil pun hanya bisa memasang wajah kesal namun tidak bisa berbuat apa-apa. Esok harinya ketika diadakan pelatihan praktik di sawah, ada siswi yang menjerit sangat keras mengundang perhatian semua orang. Dan ternyata itu adalah Sohee. Di kakinya ternyata ada satu lintah yang menempel. Dengan sigap Jonggil datang menolong Sohee dan segera mencabut lintahnya dan juga berkesempatan menghisap darah yang tersisa di kaki Sohee. Dengan begitu Sohee pun mulai luluh pada Jonggil dan ingin berterima kasih dengan bertemu di sebuah kafe. Ia memberi hadiah kecil berupa pisau lipat. Sohee mengatakan kalau benda itu cukup populer di kalangan anak muda. Ketika berjalan santai, Sohee melihat Yong-suk yang sedang bekerja membantu rumah makan ibunya. Sohee berkata kepada Jonggil kalau Yong-suk anak yang malang karena di sekolah salah pergaulan dan menjadi anak yang nakal. Namun Jonggil membalas perkataan Sohee kalau Yong-suk adalah anak yang baik, sangat bisa dipercaya dan juga solidaritas kepada teman yang tinggi. Sohee pun hanya bisa terdiam mendengar jawaban Jonggil. Di sisi lain, Yong-suk menangis karena melihat mereka berdua yang terlihat seperti sedang berkencan. Keesokan harinya di dalam kelas, Yong-suk sedang asik mengobrol dengan gengnya dan salah fokus dengan barang yang jatuh milik Sohee. Lalu ia menghampirinya dan mengembalikan barang yang jatuh itu dan berkata kepadanya kalau Sohee harus mengurangi rokok jika tidak ingin ada penyakit paru-paru. Ternyata itu adalah rokok milik Sohee. Yong-suk pun kembali ke tempat duduknya. Malah Sohee ingin mengajak Yong-suk untuk mengobrol berdua secara pribadi. Ketika sampai di kamar mandi, Sohee membuka bajunya. Ia pun memancing emosi Yong-suk dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Para siswa pun mulai berdatangan. Jonggil yang mendengar kabar itu langsung menghampiri tempat kejadian itu dan memaksa membuka pintu.
Ia terkejut melihat Sohee yang sedang ditindih oleh Yongsuk. Jonggil pun langsung menghampiri keduanya dan memisahkannya, lalu memarahi Yongsuk karena telah berani menelanjangi Sohee. Padahal faktanya Yongsuk bukan yang menelanjanginya, bahkan yang memulai perkelahian itu adalah Sohee. Lalu setelah kejadian tersebut, Sohee dan Yongsuk dipanggil ke ruang kepala sekolah bersama orang tuanya masing-masing. Terjadilah keributan kecil antara orang tua Sohee dan juga orang tua Yongsuk. Karena muak dengan keadaan ini, Yongsuk langsung meneriaki percekcokan mereka dan berbicara langsung kepada kepala sekolah bahwa ia akan berhenti bersekolah. Lalu Yongsuk pergi meninggalkan ruangan itu dan bergegas pergi meninggalkan sekolah tersebut. Jonggil yang sedang melihat ke arah luar dari jendela pun sedih melihat kepergiannya. Malam harinya, dua teman Jonggil yang sedang berjaga pulang, mereka melihat ke arah tempat persembunyian dan di sana terlihat Yongsuk ada di dalam sana. Lalu mereka berdua pun memberitahukan itu kepada Jonggil. Jonggil menghampiri Yongsuk yang ada di tempat persembunyiannya dan menanyakan soal kejadian tadi siang. Yongsuk pun hanya tersenyum dengan santai kemudian menyuruh Jonggil pergi dari sana karena ia ingin segera tidur. Ketika Jonggil sudah di jalan menuju pulang, ia kembali untuk memastikan Yongsuk baik-baik saja di sana. Ketika sampai di tempat Yongsuk, ia membenarkan kepalanya karena tidak menggunakan bantal. Namun Yongsuk terbangun dari tidurnya. Karena merasa terganggu, jarak antara mereka pun semakin dekat sehingga mereka hampir berciuman. Di waktu yang sama, Sohee diberitahu keberadaan Jonggil oleh temannya sehingga ia pergi ke tempat persembunyiannya. Dan ia pun tersentak kaget melihat mereka berdua dari luar. Dan Sohee pun melempari suatu barang ke arah jendela sehingga mengalihkan perhatian Jonggil. Jonggil yang menyadari adanya Sohee langsung berlari menyusulnya, meninggalkan Yongsuk sendirian. Sepertinya Gwangsik tahu soal mereka karena ia datang menemui Yongsuk dan bertanya apa yang sedang dilakukan antara mereka berdua. Tapi Yongsuk malah memanasi dengan berbicara kepada Gwangsik bahwa mereka berdua melakukan sesuatu yang membuat emosi Gwangsik pun menjadi naik. Dan Gwangsik pun meninju tembok di sisi Yongsuk. Besoknya Gwangsik mendatangi sekolah Jonggil untuk memberi pelajaran dan membawanya ke tempat tersembunyi. Dan di sanalah Jonggil dihajar habis-habisan. Yongsuk yang mendapat kabar bahwa Jonggil dihajar pun segera mendatangi tempat tersebut. Di sana ia menemukan Jonggil yang sudah babak belur dan menyuruhnya untuk kembali pulang. Biar ia saja yang mengurus Gwangsik. Ketika Jonggil dalam perjalanan pulang sehabis dihajar, Yongsuk hanya mengikutinya dari arah belakang dan tiba-tiba Jonggil berbalik menghadap Yongsuk dan bertanya kepada Yongsuk mengapa ia mencintainya. Ia mendapati jawaban bahwa cinta itu bisa datang dari mana saja dan tidak bisa dielak. Namun respon Jonggil adalah bahwa ia juga pernah menyukai Yongsuk. Namun ia menyerah karena orang tua mereka. Pada dasarnya Jonggil tidak suka karena ia pernah melihat ayahnya habis mabuk dan diantar pulang oleh ibunya Yongsuk. Dan membuatnya tidak suka karena menganggap ibunya Yongsuk sudah merusak rumah tangga ayahnya. Esok malamnya ketika Sohee sehabis dari toko perbelanjaan, ia sedang berjalan sendirian. Tiba-tiba ia didatangi segerombolan anak gangster. Mereka adalah gengnya Gwangsik. Ia berkata bahwa Jonggil telah melakukan sesuatu kepada wanitanya. Maka ia pun harus melakukan hal yang sama agar keduanya impas dan disanalah Sohee dilecehkan Gwangsik. Dan beruntungnya ada orang yang melihatnya dan itu ternyata guru sekolahnya. Gwangsik dan teman-temannya pun kabur namun sudah melakukan hal itu dan Sohee pun diantar pulang sampai ke depan rumahnya. Ketika sampai, ia mendapati Jonggil sedang berdiri di depan rumahnya. Tapi Sohee dengan marah menampar Jonggil dan berkata kalau kau mencintaiku kau harus membunuh Gwangsik. Dengan segala keberaniannya ia mencoba mengikuti Gwangsik dan berjalan sendirian. Ketika ia sudah hampir menusuk Gwangsik, ia tersadar dan malah ketakutan. Lalu Gwangsik pun menghajarnya. Ketika malamnya Gwangsik memberitahu Yongsuk bahwa dia sudah balas dendam kepada Jonggil dengan mengganggu wanitanya. Respon Yongsuk pun hanya acuh. Lalu Gwangsik menanyakan kepada Yongsuk apakah ia rela menurunkan tahtanya jika ia membebaskan Jonggil. Dan dengan tenangnya ia menjawab iya asalkan Jonggil terbebas. Gwangsik pun masih belum puas dengan jawaban itu. Ia pun menanyakan hal lain kepada Yongsuk memiliki perasaan kepadanya. Jawaban Yongsuk sangat dingin dan berkata ia tidak pernah mencintai Gwangsik sama sekali. Gwangsik tersenyum kecut dan meninggalkan Yongsuk. Kemudian datang gangster perempuan yang mana itu adalah anak buahnya dulu yang siap menghajarnya.
Di sisi lain, Jonggil datang ke markas Gwang-sik untuk menghajarnya kembali dan untuk membalaskan dendam Sohee. Tetapi Gwang-sik malah membiarkannya pergi, karena ia sudah berjanji tidak akan menyentuhnya lagi. Tetapi Jonggil memancing emosinya sehingga dia dihajar hingga babak belur kembali. Sesampainya di rumah, ia menangis dan ayahnya yang melihat itu pun menghampirinya dan memarahi Jonggil. Bukannya keadaannya semakin tenang, Jonggil malah membahas kelakuan ayahnya yang selingkuh. Kemudian ayahnya menjelaskan bahwa ia harus berbohong kalau dulu ayahnya selingkuh, padahal kenyataannya ayahnya lah yang diselingkuhi. Jonggil yang mendengar hal itu pun langsung terdiam. Ia tidak tahu bahwa selama ini ayahnya masih mengingat ibunya. Keesokannya di dalam kereta, Jonggil ingin buang air kecil dan mengantri di depan toilet. Namun ada orang di dalamnya. Setelah keluar ternyata itu adalah Gwang-sik. Ia pun refleks menunduk dan siap ditampar. Tapi tidak ada tamparan yang mendarat di pipinya. Ia pun mendongak dan Gwang-sik berkata ia merasa kasihan terhadap Yong-suk yang rela dipukuli demi orang lemah di hadapannya ini. Sontak Jonggil sadar akan sesuatu sehingga ia merasa sangat emosi dan langsung menendang Gwang-sik dengan kakinya dan berlanjut adu jotos. Saat perkelahian itu berlangsung, Gwang-sik dan Jonggil terlempar dari kereta dan jatuh dari atas jembatan rel yang sedang melaju. Namun untungnya mereka terjatuh ke dalam air sehingga keduanya pun selamat. Jonggil pun kembali mengambil sepatu pemberian Yong-suk masih dalam keadaan yang sangat berantakan. Jonggil pergi ke rumah Yong-suk, tetapi di sana ia tidak menemukan Yong-suk dan kata ibunya ia sudah pergi ke Seoul. Disitulah ia menyesal dan menangis sekeras-kerasnya. Setelah kejadian itu, hari-hari pun ia lalui. Sehingga suatu hari Sohee mengajaknya bertemu di sebuah kedai, tetapi dia tidak ingin menemuinya dan hanya memesankan makanan saja dan mengembalikan barang pemberian Sohee. Ia bahkan tidak meninggalkan pesan. Berkat kerja kerasnya, Jonggil pun lulus dan berhasil menjadi siswa top daerahnya dan begitu cepatnya waktu berlalu. Nampak Jonggil dengan setelan jas putih memasuki kawasan industri, sehingga mengundang banyak perhatian wanita di sana. Ia tetap fokus berjalan mencari sang pujaan hati. Setelah menemukan apa yang ia cari pun, ia memberi bunga dan juga melamarnya. Yong-suk merasa sangat kaget dan sekaligus bahagia akan lamaran dari Jonggil tersebut. Setelah beberapa lama dan mereka pun menikah. Dan film ini pun berakhir guys ya. Jika kalian suka jangan lupa like, subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat update dari video kami guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.